Ya. Oke ya, kita mulai ya untuk market update hari ini. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini mungkin sebelumnya ya. Sebelumnya saya ingatkan dulu ya, ingatkan lagi mengenai indeks harga saham gabungan. Jadi kalau sekarang kalau teman-teman lihat itu ya semua orang bereforia lah ya. Dan kita juga berharap ya dia akan terus ya, dia akan melangkah terus, dia akan terus naik sampai ya artinya ya ini udahlah nggak turun lagi gitu ya. Harapan kita begitu, harapannya. Jadi dia bisa ngikutin S&P 500, dia bisa ngikutin Hang Seng, dia bisa ngikutin Shanghai Composite Index ya. Jadi dia bisa terus jalan sampai mungkin nanti ngetes sampai ke 7.100. Itu moga-moga harapannya kita seperti itu. Tetapi teman-teman juga bisa perhatikan juga adalah shifting psikologinya. Di sini di mana orang-orang sudah mulai greedy. Ya kan? Orang-orang sudah mulai melihat bahwa kayaknya itu yang kemarin yang kita takut-takut itu udah hilang gitu ya, udah nggak ada lagi. Jadi ini sekarang adalah all in. Ya, apalagi kalau dilihat dari technical, indeks harga saham gabungan sepertinya udah break ya. Udah break dari downtrend line-nya. Ya ini minornya ya. Udah break dari downtrend, kemudian kalau teman-teman masih lihat ada sebuah area di situ ya memang dia masih ada di situ-situ aja ya. Nah, apakah dia build up nanti untuk terus naik ke atas? Kenapa? Karena dari laporan keuangan yang ada itu kelihatannya bagus-bagus ya, dari terutama perbankan lah ya. Kalau perbankan kan udah pasti dia mewakili cukup besar bobot pergerakannya di indeks harga saham gabungan ya. Jadi kalau dilihat kayak gitu, wah ini kan kayak semua orang akan bereforia, apalagi kalau lihat dari saham-saham yang kita pantau ini, kita watch ini ya, itu juga sudah mulai bergerak. Wah, kayak era hari ini saya berharap dia bisa naik sampai ke atas 500, ternyata mentok di 500 ya. Nah, kayak era kayak apa lagi ya, teman-teman bisa lihat lah, hari ini juga konstruksi juga mulai ada pergerakan di sana. Ya, tapi makanya ini saya hanya mengingatkan saja kepada teman-teman bahwa indeks itu masih ada satu pola yang mau kita uji. Ya, apakah pola itu akan berulang? Apakah pola yang selama ini kita lihat, jadi ini yang di 2018 sampai akhirnya anjlok karena COVID itu, apakah akan terulang di 2022 sampai 2023 ini? Jadi kalau sampai dia terulang, berarti kan ini sebenarnya udah naik ya, naik euforia orang-orang semua, kemudian terjadi koreksi di situ. Bisa jadi seperti itu, bisa juga ya dia terus naik ya. Saya nggak mau nanti teman-teman bilang ya saya tebar fear dan lain sebagainya. Enggak. Saya cuma mengingatkan pola yang ada. Ya, pola yang ada. Walaupun iya S&P 500 sudah break. Kemudian Nasdaq juga udah break kemarin semalam itu sampai gap up. Kemudian kalau kita melihat Hang Seng itu udah jalan duluan. Jadi mungkin dia adalah market leadernya. Kemudian teman-teman lihat Shanghai Composite Index. Jadi begitu habis pembukaan dia langsung bisa break gitu kan. Nah, yang harapan kita kan adalah ya indeks harga saham gabungan juga begitu. Habis break terus langsung jalan kan. Jadi tetapi ya di tengah euforianya kita selalu kita perlu menetralkan kembali psikologinya kita agar ya kita bisa ngeliat market ini dengan lebih logik ya, lebih di porsinya. Jadi kalau memang kita tidak bisa mempertahankan itu, contoh misalnya kayak hari ini saham energi itu kan roboh semua tuh kayak Medco lah, terus saham-saham energi yang lain itu semua kan roboh ya. Ya termasuk yang emas ya BRMS segala macam. ADMR juga sekarang udah berada di area-area yang kita mau incar nih. Tadinya kan banyak orang yang beranggapan bahwa ADMR nggak mungkin turun sampai ke bawah 1.500. Tapi hari ini kan pergerakan harganya sudah membuktikan hal itu kan. Nah, tetapi ingat ini cuma pola doang, ya bisa terulang, bisa tidak. Jadi ya kita tinggal mengkonfirmasi saja dengan teknikalnya. Kalau teknikalnya sudah mengatakan kepada kita bahwa ini kayaknya rada-rada berbahaya ya. Nah itu di situ teman-teman udah bisa ya seenggak-enggaknya mengambil keputusan yang logik ya. Yang logik itu yang mau kita sampaikan di sini. Oke? Jadi kalau teman-teman ada di dalam euforia itu ya lu akan
teman-teman mungkin teknikal sudah mengatakan kepada kita bahwa ini kayaknya udah waktunya buat keluar, tetapi karena kita terjebak dalam stage-nya euforia itu, menganggap bahwa ini kayak nggak mungkin roboh lagi, nggak mungkin jatuh lagi, gitu ya. Kayak kemarin ada yang bilang kan gudang garam itu nggak mungkin naik terus tuh, nggak mungkin roboh lagi gitu, kayak gitu kan ya. Kalau lu udah terjebak dalam permainan itu, ya akhirnya kita nggak bisa ngelihat logik di baliknya. Pergerakan yang udah begitu tinggi, otomatis akan ada koreksinya. Karena pasti akan ada eh, teasing ya. Jadi pasti akan ada godaan untuk melakukan taking profit. Nah, itu kenapa harga itu ya itu naik turun naik turun naik turun gitu. Itu adalah pergerakan harga yang wajar. Gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau dia udah naik pasti ada sebagian orang yang mau melakukan profit taking. Makanya harga diturunkan. Jadi yang mau melakukan profit taking ya silakan profit taking. Jadi terjadi penurunan harganya. Begitu mereka udah selesai profit taking, ya udah habis itu datang lagi sebagian orang yang mengatakan bahwa ini harga udah cukup murah, gue mau borong. Di sini berlaku makanya supply dan demand. Hukum ini loh. Hukum supply dan demand. Itu hal yang sama dengan lu lihat pada keadaan saat ini. Ya, yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya. Kalau resesi itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Resesi itu apa sih? Resesi itu buat saya itu sebenarnya cuma ketidakseimbangan antara supply dan demand aja. Ya pada saat supply terlalu tinggi, ya akhirnya demand turun, ya harganya otomatis turun ya karena barangnya melimpah, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekarang supply yang lebih banyak daripada demand atau demand yang lebih banyak daripada supply yang ada di lapangan ya, teman-teman lihat. Ya kan kita bisa lihat ya, teman-teman bisa nilai banyak PHK di mana-mana. Itu menghilangkan demand karena terjadi PHK. Ya. Kemudian yang kedua, adanya kenaikan suku bunga. Itu menghilangkan demand loh. Orang jadi kayaknya gue tunda dulu deh yang namanya konsumsi, gue mulai saving. Itu kan maksud dari moneter kan, ya. Dia naikin suku bunga agar mengurangi konsumsi, mengurangi ekspansi. Ya kan? Nah, itu teman-teman tinggal nilai aja dari sisi supply dan demand itu kira-kira seperti apa. Apakah supply saat ini itu jauh lebih sedikit dibandingkan demand-nya yang sama seperti waktu di COVID kemarin. COVID kemarin kan demand itu langsung turun, supply-nya juga ikutan turun. Ya kan? Kenapa demand-nya turun? Ya karena semua orang mengurung diri, lockdown. Supply ya udah ada di situ kan. Nah, pabrik-pabrik juga tutup. Nah, di situ makanya terjadi yang namanya supply chain yang terganggu kan. Nah, saat demand-nya mulai bagus, ya mulai meningkat, supply-nya nggak bisa ngikutin karena masih ada PPKM lah segala macam. Ya, makanya di situ terjadi kenaikan pada harga. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Demand-nya udah oke, supply-nya udah oke, atau supply-nya udah keburu digenjot lebih tinggi, demand-nya itu nggak ikut. Kenapa? Karena demand itu didorong turun oleh kenaikan suku bunga, oleh PHK, oleh keadaan ekonomi yang ada saat ini. Jadi teman-teman tinggal menilai itu. Ya, jadi kita lebih subjektif melihat pergerakan dari teknikalnya. Karena kalau teknikal itu ada bumbu satunya, yaitu namanya apa? Emosi. Ya, bumbu satunya lagi itu adalah emosi. Sedangkan yang subjektif itu adalah data. Ya, makanya orang-orang fundamental itu lebih ke arah subjektif lagi, lebih ke arah objektif. Jadi kalau datanya udah menunjukkan begitu ya udah dia begitu aja. Gitu. Ya, sedangkan kalau trader kita memang ada unsur emosinya di situ. Ya, unsur euforianya, unsur fear-nya, unsur joy-nya segala macam kan. Nah, jadi itu sebabnya kenapa pergerakan harga bisa jadi jauh lebih tinggi daripada apa yang disebutkan di data-data fundamental. Oke? Jadi ini yang mau saya ingatkan kepada teman-teman. Jadi kita hati-hati aja, jangan terjebak pada psikologi market. Tapi letakkan semua psikologi itu dalam keadaan netral ya. Jadi kalau sekarang udah dalam keadaan euforia, kita netralin. Oh, ternyata ada pola ya. Oh, ternyata di lapangan itu masih begini gini gini. Oke, udah. Saya based on technical dulu. Saya based balik lagi ke yang namanya trading plan. Jadi kalau trading plan saya masih bagus ya sudah saya ikut aja. Tapi kalau misalnya trading plan saya mengatakan harus keluar, ya udah saya keluar. Ambil contoh misalnya kayak Medco hari ini. Medco harus kita
keluar. Kenapa ya? Karena pasti kalau teman-teman taruh yang namanya trailing stop segala macam pasti kena lah. Ya kan? Ya kalau teman-teman lihat ya, ini kan kalau lihat di time frame yang rendah ini kan double bottomnya kan. Dia udah turun sampai ke bawahnya. Bahkan yang di kemarin di hari Kamis kemarin itu sebenarnya udah sinyal. Dia turun lumayan kan menguji ke arah support ini nih, support yang minor ini. Lihat ya. Ya, nah pada saat dia menguji ini kan biasanya terjadinya adalah wick kan atau shadow kan, tapi ini enggak. Nah, ini berarti ada power untuk turun gitu loh. Ya, jadi ya kita nggak bisa bilang nanti setelah dia turun ini kan paling cari swing low. Kita perlu mengamankan yang namanya keuntungan kita juga. Nah, nanti dia swing low, baru kita ambil lagi. Gitu. Jadi ada trailing stop, ada stop loss-nya. Oke? Ya, oke. Balik lagi ke topik kita kemarin. Topik kita kemarin kan adalah mengenai konstruksi ya, konstruksi. Walaupun memang hari ini udah naik, tapi teman-teman udah tahu ya, sinyalnya oke, udah ada pergerakan di situ, tapi kita masih menunggu konfirmasi aja. Ya, kita masih menunggu konfirmasi. Kalau teman-teman agresif ya pasti udah masuk duluan lah. Ya kayak misalnya kayak saya sebut ya, misalnya contoh kayak Adikarya sama si WG ya, WG itu dua saham itu yang memang kita perhatikan kan. Nah, ini contoh kayak gitu. Kalau memang teman-teman agresif ya mestinya sih memang udah masuk. Tapi kalau teman-teman mau menunggu sinyal ya berarti teman-teman akan tunggu sampai dia break trend line. Ya itu masih nggak telat kok, masih panjang. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat turunannya, turunan atau pendukungnya. Pendukung untuk kegiatan konstruksi ini. Jadi ya pendukungnya pasti ya semen, pasti baja ya. Mungkin kita cuma akan bahas dua ini dulu ya. Karena pasti nggak cukup waktu. Ya, jadi paling saya lihat ke teknikal ya. Kalau teman-teman cari datanya silakan cari sendiri ya. Jadi kita lihat yang semen, SMGR. SMGR itu kan sebenarnya adalah salah satu emiten yang sudah kita perhatikan. Ya, yang sudah kita perhatikan, yang kita sudah sempat ini adalah area terbaik untuk kita ambil. Ya, area terbaiknya untuk kita ambil. Ini berarti daerah-daerah sekitar Desemberan. Oke. Nah, area kedua untuk teman-teman ambil, teman-teman bisa lihat ya. Saya ambil gede ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Ini stage apa yang di bawah sini? Kurang gede kayaknya ya, biar teman-teman bisa kelihatan. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ini dia di stage berapa? Ambil pergerakan ini saja lah. Kalau teman-teman mungkin lihat yang ini adalah wilayah di COVID, kemudian mantul. Nah, ini kan adalah keadaan normal ya. Keadaan normal dia udah turun di mana di situ batu bara lagi tinggi-tingginya ya sehingga membuat ya produksi bahan bakunya kan jadi tinggi ya. Nah, ini sekarang dari 2022 itu udah di mana? Di stage berapa dia? Ya, ini yang mungkin ini yang sebenarnya mau kita lihat kan. Oh, dia ada di stage. Kalau ini dianggap sebagai stage 1, berarti sebenarnya kita cuma tinggal menunggu apa? Menunggu breakout atau adanya LPS di sana kan? Ya. Nah, kalau di daerah sini kita nggak berhasil beli, mungkin belum lihat apa sih SMGR itu ya. Nah, ini adalah daerah di mana LPS-nya terjadi. Ini di sini. Ya, jadi ada sekitar breakout-nya di kurang lebih 7.500 ya. Itu 7.500 kalau dia breakout itu berarti adalah breakout untuk LPS-nya. Jadi dia akan mencari swing high yang baru. Nah, kalau teman-teman yang konservatif sekali, berarti teman-teman tungguin dia break high ini. Di 8.275. Ya, berarti kalau dia break high itu, yaitu udah confirm bahwa dia udah menyelesaikan yang namanya sideways-nya. Ya, sideways yang bawah itu yang kita sering sebut sebagai set satunya. Itu SMGR. Nah, INTP itu juga posisinya kurang lebih sama. Kalau INTP memang udah di ujung ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kan adalah downtrend-nya. Ini adalah penurunannya. Ya, kalau kita bilang ini sudah daerah stage satunya. Berarti yang kita tunggu cuman ya di ujungnya doang. Nah, ini ujung ya. Ini udah ujung kan? Nah, kalau ini LPS-nya berarti dia build up kan? Build up kan di situ kan?
Atau teman-teman kalau misalnya mau lihat begini, nah mungkin lebih gampang ya. Nah, ini kan dari set satunya. Nih ya, minornya kan set 1 kan. Berarti kalau dia set 1, ini bisa kita tunggu dia breakout. Hari ini harusnya dia breakout ya. Oh belum. Nih, ambil yang pojok aja ya. Oke, nah. Ya di mana di 10.675. Tapi kalau lu ambil cuma close-nya doang, ini harusnya udah breakout. Maksudnya harga close ya. Nih, ya benar ya? Kalau kita ambil harga close, dia udah breakout nih. INTP. Oke. Nah, targetnya itu nggak tinggi-tinggi dulu ya. Kita paling sampai ke sekitar 11.600-an. 11.600. Kalau misalnya bagus, berarti pergerakannya teman-teman masih bisa ikut ke atas. Nih, ke atas. Ke 20 ribuan nih, balik ke atas itu tuh. Ya, tetapi ini kalau kita udah lihat targetnya kalau di atas ini di 20 ribuan, berarti ini adalah daerah di mana stage 2-nya harus terjadi dulu. Ya, di ini setelah dia breakout nanti ada LPS, LPS, LPS gitu ya, ada pembentukan high high low terus ke atas. Ya, ngerti ya? Karena dia udah di ujung. Dia udah di ujung. Memang ini adalah saham-saham yang udah siap kayak SMGR udah siap, kemudian INTP udah siap. Ini cuma tinggal menunggu trigger doang. Kita masih belum tahu triggernya apa. Apakah kalau SMGR kan mungkin udah jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena SMGR sekarang isinya sudah ada SMBR. SMBR kan udah diakuisisi. Nah, tahun ini nggak tahu di bulan apa ya. SCMB ya, SCMB itu yang whole chip itu akan diakuisisi juga, akan digabungkan ke dalam SMGR. Itu jadi SMGR itu adalah perusahaan yang besar sekali ya, udah gede banget ya. Artinya kita tinggal lihat apakah penggabungan SMBR, SMCB plus ke dalam SMGR itu akan membuat si SMGR ini lebih baik. Ya karena kenapa market share-nya lebih besar. Di Sumatera berarti dia punya SMBR. Terus habis itu SMCB itu daerah Sumatera juga ya. Nah, habis itu SMBR itu kan ada di daerah Sulawesi juga. Semen Tonasa itu kalau tidak salah di Sulawesi ya. Ya, semen Padang kan ada di Sumatera kan. Tonasa ada di Sulawesi. Jadi cakupannya market share-nya jadi besar banget dibandingkan dengan si INTP yang semen 3 roda ini. Semen 3 roda itu mungkin lebih terkenal di daerah-daerah mungkin yang kayak Kalimantan, terus yang daerah-daerah Jawa itu mungkin lebih terkenal ya. Tapi kalau untuk di daerah Sumatera itu udah Padang. Kalau saya tidak salah ya, Sulawesi itu kalau tidak salah Tonasa. Ya, semen Tonasa. Kemudian ya daerah Jawa itu ya kalau Jawa Timur ya mungkin mereka akan ngambil Gresik. Tapi kalau untuk yang daerah Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat mungkin itu adalah pasarnya si Indosemen. Ya, ini kurang lebih yang peta yang kita lihat. Tetapi kalau lihat dari teknikalnya, keduanya sebenarnya udah merupakan secara teknikal ya, itu udah menjadi saham-saham yang sudah siap untuk melanjutkan tren menuju ke stage 2 atau markup. Ya, markup itu berarti udah mau menjelang uptrend. Ya, jadi dia udah masuk ke dalam uptrendnya. Jadi teman-teman udah bisa perhatikan triggernya yang kita lihat paling dekat itu adalah ya proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur kemarin kita udah bahas hampir 400 triliun ya. Di dalamnya itu ada sekitar 45 triliunnya itu adalah IKN. Ya, jadi berarti selebihnya itu berarti untuk proyek-proyek yang lain lah. Mungkin ada bendungan, irigasi, jalan, jalan tol, jalan biasa dan sebagainya ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya terakhir itu kalau tidak salah perintah presiden itu ya menugaskan si Menteri PUPR ya untuk membereskan jalan-jalan nasional yang katanya sekitar 80% itu rusak. Jadi ini harusnya kebutuhan semen itu akan besar sekali. Ya, oke. Ini gambarnya tidak ada kata Pak Kandi. Ada nggak? Ada ya? Oke. Berarti cek internetnya Pak. Oke, ini untuk semen. Jadi artinya dua saham ini, dua emiten ini, teman perhatikan. Nah, kalau kita ngambil ke judulnya ya, kita kan mau cari beggar ya.
INTP sama SMGR nggak usah inilah, nggak usah ngarepin beggar lah ya. Pokoknya kita ikutin trennya aja, udah. Karena kalau ini ngarapin dia beggar, ya balik lagi mungkin ke sekitar 20.000 ya, ini akan perjalanannya cukup lama. Ya perjalanannya cukup lama. Saya tahu lah kalau urusan hold saham itu, aduh udah kita udah susah ngomong lah ya. Oke, tapi kalau teman-teman bisa hold, dia bisa balik lagi ke sekitar atas. Kenapa ya? Karena kalau lihat dari kebutuhan batu baranya udah pasti jauh lebih murah. Ya udah pasti jauh lebih murah. Ini udah jelas akan jauh lebih murah. Ya, kenapa? Karena kebutuhan di luar itu kan udah mulai berkurang tuh. Apalagi mungkin sebentar lagi kalau sampai transisi ke EBT-nya itu berhasil, ya berarti harga batu bara akan jauh lebih murah. Nah, kalau harga batu bara jauh lebih murah, berarti mereka yang butuhkan untuk pembakaran itu akan jauh lebih turun lagi. Nah, biaya operasional turun, otomatis akan meningkatkan income mereka kan, gitu ya. Oke, ini adalah untuk saham-saham semen. Nah, kemudian saham baja. Saham baja itu mungkin kita akan bahas beberapa. Ini saya bahas teknikalnya saja. Untuk fundamentalnya silakan cek sendiri. Jadi sesuaikan dengan karakter masing-masing lah. Kan ada yang, udahlah yang penting dia bergerak gitu kan. Udah gue peduli amat sama fundamentalnya. Karena saya juga nggak sempat ngecek lagi. Karena baja itu banyak banget. Ya saham baja itu kan teman-teman tahu ya banyak banget kan. Jadi saya hanya pilihin beberapa saja ya. Pertama adalah GGRP. Ini yang tercantum di brosur kemarin tuh. Ya kalau dia ada di daerah situ. Ada di ini ya, ini sini ada Gunung Raja Paksi. Kemudian ada Gunawan Dian Jaya Steel. Kemudian ada apa lagi? Ini udah nggak ada lagi ya. Nah, ini dua ini yang ada tercantum di situ karena perusahaan yang dilibatkan di IKN. Ya, ini sama seperti yang kemarin saya bilang. Kalau teman-teman mau pastinya, lu mesti punya orang dalam di Waskita, PTPP, Wika, maupun ADI, termasuk WG. Kenapa mesti punya orang dalam? Lu mesti tahu dia beli besinya dari mana. Nah, gitu kan. Masalahnya kan kita nggak punya, jadi udah teknikal aja. Oke? Nah, kalau balik lagi ke teknikal, ini GGRP. Ya, apa ini? Nah, ini GGRP ya, teman-teman bisa lihat ya. Posisinya secara teknikal memang ya udah turun ya. Udah turun ya, udah di bawah EMA 200 malah ya kalau nggak salah ya. Ya benar ya. EMA 200-nya juga udah nukik ya, tetapi kelihatannya mengecil nih. Ujungnya mengecil kan? Ya. Oke, masih ingat kan ya cara menggambarnya ya? Kenapa kok ini saya masih sering ditanya, kenapa masih ada ini ya, masih ada shadow-shadow di atas? Kenapa? Karena kita ngambil harga close. Ya, kalau udah gampang ya udah tinggal kasih line. Line 1, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 titik di situ. Ya, ini 4 titik nih. 1, 2, 3, 4 kan? Ya, jadi ini uptrend apa yang trendline atasnya udah confirm banget. Nah, jadi apa yang teman-teman lakukan? Ya, kalau teman-teman adalah ini saya nggak tahu ya fundamentalnya seperti apa ya. Pokoknya saya nyerah deh kalau udah ngomongin fundamental ya. Nah, teman-teman berarti tunggu dia breakout aja. Itu jauh lebih gampang. Atau dia akan terus mengecil ya. Terus mengecil. Kenapa? Karena di atasnya ada EMA 200. Itu akan menjadi resisten yang kuat banget kan. Jadi ini lihat. Jadi ini bisa aja cuma mentok di situ kemudian turun lagi. Gitu. Ini kayak gini nih. Ya, ini kan berarti pergerakannya sangat-sangat cepat tuh. Break terus diturunkan. Ya, jadi ini pasti dikejar orang nih. Wow, dikejar-kejar-kejar. Saya nggak tahu berapa banyak yang nyangkut di sini. Kemudian sorenya turun sampai ke bawah. Besoknya turun terus. Berut sampai hari ini. Ya kebayang. Ya saya yakin banget ya di daerah sini ini kayak era kemarin kan. Pasti banyak yang nyangkut. Cuman kalau era masih balik lagi. Kalau ini udah nggak balik lagi, dia masih turun ya terus. Gitu. Nah, harapannya ya dengan adanya proyek-proyek sekarang ya ini berarti kan sekitar 400 triliun lebih tuh. Ya dia dapat berapa? Ya karena kebutuhan baja begitu gedenya, ya teman-teman juga bisa cek data dia dari tahun 2000-an. Ya harusnya dia juga dapat bagian. Nah, itu kalau proyeknya sebanyak itu, dia kebagian berapa nih si GGRP? Ya, kebagian berapa dari porsinya si pemerintah itu? Oke? Nah, kalau teknikalnya saya jauh lebih senang untuk ini ya, untuk saham ini karena saya nggak tahu teknikal fundamentalnya. Saya akan menunggu dia minimal di atas si EMA 200.
Ya minimal dia di atas EMA 200, mungkin baru akan kita tengok. Ya mungkin ini sebentar lagi juga akan ada money spot ya. Coba kita cek sebentar. Iya, ya betul ya. Sudah, tapi ini belum sampai 0. Ya ini udah mulai ya. Benar ya. Ya kita cuma tinggal tunggu MACD-nya aja. Ini mungkin masih agak panjang dikit ya karena dia masih di -4, -7 ya. Ini tinggal tunggu dia mendatar aja. Ini histogramnya juga masih cukup tinggi kan. Kita tinggal tunggu dia mengecil, volume sih udah kecil banget. Ya, oke. Ini GGRP ya, saya nggak akan bahas terlalu banyak, teman-teman bisa lihat lah teknikalnya. Tapi yang pasti adalah secara teknikal dia udah mengecil nih. Ini kan berarti kayak ngepres ya, cuman dia turun ini. Kayak volatility contraction pattern VCP ya, tapi dia turun nih. Ya, jadi ya makanya kita jauh lebih baik tunggu dia breakout saja. Oke, kedua adalah baja. Baja nih, baja. Teman-teman lihat ya, baja ya. Apa yang terjadi belakangan ini dia udah mulai ada kegiatan ya. Udah mulai naik di situ. Baja. Ya, apakah dia ada di sekitar support? Oh iya ya, kurang lebih lah ya di daerah-daerah sini. Ya, dia udah mulai bereaksi nih. Udah mulai bereaksi. Jadi setelah turun, berarti udah nutupin semua kopong-kopong ya. Ini bawah sih masih ada satu ya. Tapi harusnya sih udah itu ya. Udah mulai berhenti lah ya. Kita cek volumenya. Ada, iya ya. Benar ya. Ya, volumenya sih udah mulai berhenti ya. Udah menunjukkan adanya titik-titik klimaks di situ. Ya kan? Ya, nah, dia udah mulai berhenti di situ. Nah, sekarang kalau dia udah mulai berhenti, ya teman-teman udah tinggal cek. Kira-kira kalau dia udah mulai berhenti begini, di mana gue bisa masuk? Oke, ini udah break. Kalau di trendline dia udah break. Lihat ya, trendline-nya udah break. Kita tinggal menunggu ini break strukturnya belum ya. Kita tinggal menunggu dia build up. Siapa tahu nanti dia akan ada build up di situ atau nanti dia akan retest. Ini yang baja ya, baja kelihatannya udah siap sih ya. Cuman EMA 200-nya pasti tinggi. Oh enggak, dia pas di situ. Ini EMA 200-nya pas di situ tuh. Dia berhentinya tuh. Ya, jadi ya ini mungkin ya harapan kita adalah dia ada koreksi dulu. Ini ada daerah-daerah ini. Ya, ada koreksinya dari sekitar 150-an sampai ke 130-an. Jadi mungkin ya ada peluang dia akan koreksi ke arah sekitar trendline ya, ke arah sekitar trendline. Tapi teman-teman juga bisa perhatikan daerah sini nih untuk baja ya. Ini kita ngomongin teknikal saja ya. Di daerah 150-an. Ini daerah situ. Ya, kopongnya daerah 150-an, ini EMA 20-nya pasti nyusul daerah situ. Ya, moga-moga dia berhenti di situ. Kalau sinyalnya bagus, ya sentimennya segala macam cukup bagus, ini mestinya ada pergerakan kembali ke atas. Ya, tinggal cek aja support resistennya. Ini 200 kan di sini nih. Resisten 200-nya. Ya, enggak bulat. 200-nya. Kan habis itu kan fraksi harganya beda kan? Nah, ini apakah besok si hari Senin dia masih akan tes dulu ke 200 baru turun. Ya, tinggal cek aja di situ. Tapi yang pasti adalah saya akan menunggu swing low-nya. Saya akan menunggu swing low-nya karena dia udah naik kan. Ini kan dia sedang mencari swing high-nya kan. Ya, pergerakan swing high-nya. Apakah sampai ke 200 kemudian dia swing low. Nah, swing low ke 150 sampai 160. Nah, kita tinggal tunggu aja swing low-nya. Nggak perlu dikejar. Ya, tetapi yang pasti adalah secara teknikal, iya dia udah break trend line. Jadi downtrend line-nya dia sudah break. Ya, jadi ini kalau dikatakan dia sudah berubah trend ya dari downtrend, dari sideways ya menuju ke sideways selanjutnya. Jadi ini udah di stage satunya nih. Ya kan? Dia turun, dan kita udah tahu dia udah klimaks kan dari sini. Ya dari volumenya. Ya, kalau lupa cek kembali lah video tentang klimaks SC. Oke, ini untuk baja ya. Jadi bisa jadi yang saya tahu itu kalau baja itu memang bergeraknya begitu. Ya, jadi kenceng gitu. Tapi juga perhatikan juga ini memang agak liar nih saham ini. Ya, jadi ya
balik ke karakter masing-masing lah. Makanya saya lebih senang tungguin swing low-nya. Swing low, habis itu baru kita mulai ambil. Ya, kemudian ada Krakatau Steel. Nah, ini Krakatau Steel ini baru ditinggal sama direktur utamanya si Silmi kemarin ya. Nah, kalau lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh direktur yang dulu, ini fundamentalnya sebenarnya udah berubah sekali. Ya, udah berubah banget. Kita tinggal menunggu sinyal teknikalnya. Sinyal teknikalnya sebenarnya udah cukup dekat ya. Nih, teman-teman bisa lihat kan. Nih, sinyal teknikalnya ini mungkin kurang lebih seperti yang pertama itu apa ya, GGRP ya. Jadi kita masih menunggu dia break nih. Dia break ya dan stay di atas trendline itu udah sinyal pertama buat kita. Ya, buat kita untuk masuk. Apalagi Krakatau Steel itu selain konsumsi ini, selain konsumsi untuk IKN segala macam dia akan dilibatkan. Di yang kedua itu juga dia akan dilibatkan untuk si mobil listrik. Tapi nggak tahu informasinya memang nggak kita belum tahu sampai sedetail apa. Sejauh ini yang kita tahu adalah memang bajanya si Krakatau Steel itu yang the best ya, the best di kelasnya. Nah, apakah itu membuat harganya itu mahal? Ya, harga itu mahal. Tetapi untuk mencukupkan TKDN-nya, ya mau nggak mau mereka mungkin ngambil di Krakatau Steel juga. Nah, deal-deal ini teman-teman nanti tinggal cek lagi ya, tinggal ikutin aja. Deal mereka dengan mobil listrik ya, untuk Hyundai lah, untuk BYD itu yang perusahaan mobil listrik China yang kemungkinan besar akan investasi di sini juga, BYD sama Tesla. Nah, ini ngambilnya di mana untuk bajanya? Ya, kelihatannya kalau yang terbaik ya memang masih di Krakatau Steel ya. Kalau yang mungkin teman-teman bisa cari tahu, korek riset lebih dalam lagi mengenai mobil Ioniq. Ioniq kan udah di assembly di sini ya. Nah, bajanya dari mana? Apa masih import dari Korea atau benar-benar dia ngambil dari dalam negeri ya untuk bajanya. Nah, ini teman-teman bisa cek ini. Kalau dapat sentimen itu sebenarnya ini kita cuma tinggal menunggu pergerakannya, butuh power, butuh bensin doang untuk si Krakatau Steel. Sama halnya dengan semua baja ya. Semua baja ya kurang lebih kayak gitu ya pergerakannya kan. Ya jadi udah mengecil, udah tinggal ngebrek aja nih. Dia mau ngebrek atas atau ngebrek ke bawah aja gitu. Ya, oke. Kemudian ada GDST. GDST. Saya rasa sih pasti sama ya. Nah, kalau sama, oh enggak loh, GDST beda sendiri. Ya kalau kita lihat GGRP, kita lihat tadi baja, kita lihat Krakatau Steel itu punya ciri teknikal yang sama. Jadi ini kan dengan kata lain gini ya, indeks itu harus saling mengkonfirmasi kan. Nah, sedangkan untuk GDST ini agak sedikit berbeda ya. Ya dia udah pernah bergerak, ya udah sempat naik. Nah ini dia turun nih. Nah penurunan ini kita masih belum tahu nih dia udah selesai turun atau dia masih akan turun lagi. Oh ini kayaknya udah kelar. Nah, ini sepertinya udah mulai kelar ya. Saya ambil weekly aja lebih gampang ya. Nah, yes. Oke. Oke, 120-an dia udah kena di ini ya. Nih. Ini yang merah ini adalah EMA 200, tapi ini EMA 200 yang weekly. Ya, EMA 200 weekly. Jadi udah sampai ke sekitar supportnya. Kemudian terjadi lonjakan di situ. Tapi lonjakan ini tidak disertai oleh volume. Ya, tidak disertai oleh volume. Jadi otomatis kita masih mungkin harus menunggu ya. Menunggu apakah lonjakan ini sudah benar-benar selesai atau dia masih akan tes turun lagi. Ini nih soalnya kita belum lihat ada klimaksnya di bawah sini. Kita belum lihat klimaks, cuman ada support doang di situ. Ya, support EMA 200 untuk weekly-nya. Terus kemudian kalau yang di daily-nya memang ada support di sekitar 120-an. Ya, jadi untuk GDST saya masih belum itu ya. Kita mungkin masih belum terlalu ini. Risk-nya itu masih cukup besar. Karena swing low-nya itu masih belum ketahuan. Ini swing low itu masih belum ketahuan. Jadi ini baru penurunan ini, terus habis itu dia swing, kemudian ini buat turun atau dia udah break struktur atau change of character terus naik gitu. Ini yang mau kita pastikan.
Karena di sini yang low ini itu belum kita bisa bilang ini valid low. Gitu. Jadi otomatis GDST teman-teman lebih baik taruh ini menjadi pilihan terakhir, ya, pilihan terakhir untuk GDST. Kenapa? Karena swing low-nya belum ketahuan. Dan ini karakter untuk si teknikalnya itu beda dengan teman-temannya. Ya, oke. Nah, habis itu yang terakhir itu adalah ISSP. ISSP ini sebenarnya bukan besi baja atau besi beton, tetapi dia lebih ke arah pipa. Ya, lebih ke arah pipa. Oke, nah penggunaan pipa ini mungkin ya untuk nanti buat saluran listriknya ya dan sebagainya itu mungkin akan digunakan gede-gedean di situ. Dan kalau teman-teman lihat laporan keuangannya ya untuk fundamentalnya ISSP itu bagus banget. Ya, itu bagus banget. Ya, kemarin cukup inilah, cukup menjadi kejutan lah, makanya terjadi lonjakan di sini nih. Cukup menjadi kejutan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, kita yang melihat adalah ya pasar sedang menunggu ini habis ini mau kemana lagi. Ya, habis itu mau kemana lagi untuk si GDST-nya. Nah, karakternya GDST itu masih sama. Bolanya itu kurang lebih sejalan dengan teman-temannya. Jadi kalau teman-teman ngambil yang atasnya di sini, ngambil yang kurang lebih di bawahnya. Oke, ya yang bawahnya itu di sini. Ini yang bawah. Ini udah sempat jebol. Oke, ya teman-teman bisa lihat ya. Nih. Ya ini bawahnya nih. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari ini, dari pergerakan ini kalau saya buang aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini juga udah mulai mengerucut kan. Mengerucut, cuman memang ini upsize-nya itu masih ada nih. Pergerakan upsize, ya mungkin nanti akan turun lagi atau dia langsung break. Ya, kita tunggu apa di sini? Tunggu daerah sini itu adalah kita tunggu kometnya. Jadi dia akan membentuk swing ya. Ini misalnya ini low, ini high. Nanti ada high low. Nah, swingnya itu dulu nih, high. Nah, baru itu. Ya, jadi teman-teman tinggal tungguin swingnya untuk si ISSP. Tapi ini saya mau katakan ya, dia bukan baja masalahnya. Dia bukan baja. Ya, yang dia punya itu adalah pipa. Yang dia punya itu adalah pipa. Ya, nah teman-teman jadi cari tahu dulu kira-kira kegunaan pipa ini untuk apa nih? Buat di IKN-nya. Ya baru habis itu teman-teman mungkin bisa masuk ini jauh lebih tenang. Kalau enggak, berarti teman-teman tunggu swingnya. Ya, swing. Walaupun ini kayaknya minornya kan dia udah break ya. Kita akan cari swing, ini high, swing ke high low, kemudian swing lagi ke atas, cari high. Nah, ini udah jadi titik buat kita masuk. Gitu. Ini untuk si ISSP. Ya. Oke. Kalau lihat dari ini support resistennya, ini lihat ya. Ini mungkin akan jadi swing high-nya nih. Dia akan retest lagi ke sini. Tes dulu ke resisten EMA 200 di sekitar 280. Ya, 280 mungkin nggak akan break. Kenapa? Karena di atasnya juga ada resisten kan. Ya, paling break dikit kemudian retest. Ya, jadi ya lebih aman adalah tungguin swingnya. High low atau yang istilahnya kita komet. Ya udah, jauh lebih aman di situ. Nah, tetapi ya ini adalah hanya untuk baja. Nah, baja-baja ini dan semen itu kan ada di dalam sektor yang namanya basic material. Ya, basic material. Ini ada di dalam situ kok. Teman-teman kalau lihat Tekim ya, terus INKP semuanya itu ada di dalam sini. Termasuk emas ya, Antam, BRMS segala macam itu ada di sini. Nah, kalau lihat dari sektornya ini sektor gedenya ya, sektor gedenya itu dia mentok. Dia mentok di trendline. Ya, artinya apa? Artinya untuk mungkin semen, untuk nanti yang kita bahas ini kayak baja, itu akan ada koreksi dulu. Ya akan ada koreksi. Nah, itu di situ kesempatan teman-teman cari swing low-nya. Ya moga-moga ya di sektornya kalau dia swing low, ini juga swing low kan, swing kemudian untuk naik. Ya moga-moga. Oke, swing kemudian untuk naik. Teman bisa lihat lah kalau misalnya kita lihat ambil contoh lah ya. BRMS saja atau Antam.
Itu dua saham itu aja sebenarnya potensinya gede banget kan. Ya, Antam kita udah tahu lah, pabrik baterai udah mau jadi, kemudian kerjasama sama CATL, LG Chem segala macam itu juga udah. Tahun ini mungkin akan menghasilkan, tahun depan lebih pasti lagi akan menghasilkan. Jadi ini sudah ada sentimen untuk si Antamnya sendiri. Kemudian untuk BRMS itu udah beda loh dengan tahun-tahun sebelumnya. BRMS itu tahun kemarin 2022 itu sudah mengoperasikan 2 pabrik baru untuk emas. Nah, tahun ini mungkin di kuartal pertama itu akan ketambah dua pabrik lagi. Jadi ada 4 pabrik emas. Otomatis itu akan menggenjot yang namanya pendapatannya si BRMS. Kemudian yang kedua adalah dari harga emasnya sendiri. Harga emas saat mungkin BRMS waktu diambil alih oleh diakuisisi oleh Grup Salim, harga emasnya itu masih kisarannya berapa? 1000-an kan? Ya, 1000, 1200, 1300 ya kan? Hari ini berapa? Hampir 2000. Udah balik ke hampir 2000 lagi. Nah, dari selisih harga ini saja kita udah bisa lihat kalau tahun kemarin itu segitu pendapatan mereka segitu, itu udah cukup cemerlang kan? Udah dianggap cukup bagus. Nah, apalagi tahun ini kalau dia cukup stabil pula. Ya, cukup stabil mungkin di 2000-an atau mungkin 1800 sampai 2000 lah ya. Itu harga emas. Ya, dan di mana itu adalah pendapatan utama mereka. Jadi oleh sebab itu ini yang saya lihat adalah untuk basic material ini, untuk sektor ini masih ada potensi untuk nge-break kemudian lanjut. Gitu. Ya, jadi ya teman-teman tinggal ini nih konfirmasi namanya. Sektornya lu lihat. Ya, jadi nggak ngeliat cuman di emitennya tok. Sektornya lu lihat, kalau sektornya udah menunjukkan pergerakan, berarti di dalamnya, emiten dalamnya itu udah menyatakan bersama-sama bahwa ini udah saatnya naik. Ya, kenapa? Karena satu prinsipnya SIDO kan, indeks itu saling mengkonfirmasi. Gitu. Jadi kalau kita bilang sektor basic material, berarti isinya itu adalah saham-saham di dalamnya. Kalau sektornya udah break, berarti saham-saham di dalamnya sudah mengkonfirmasi itu. Makanya kenapa secara indeks harga saham gabungan itu banyak saham-saham di dalamnya. Kalau dia naik, berarti kan ada emiten-emiten dalamnya sepakat bahwa ini memang keadaan yang jauh lebih baik gitu. Makanya dinaikin. Harganya naik, otomatis indeksnya naik. Nah, sektor ini juga sama. Kalau sampai dia break, berarti emiten-emiten di dalamnya ada yang sudah bergerak. Gitu. Itu pasti udah ada yang sinyal-sinyal buat teknikal yang cukup bagus untuk kita perhatikan. Gitu, ya. Jadi ini ya untuk yang kita bahas ini yang hari ini SMGR ya, untuk semen, untuk baja ya, kita cek juga ini. Jadi kalau ini udah mulai bergerak, mereka harusnya ada peluang untuk bergerak. Ditambah lagi mereka punya sentimen. Ya, mereka punya sentimen, mereka punya bensinnya untuk dalam tanda petik digoreng gitu. Begitu ya teman-teman ya. Saya pikir untuk hari ini cukup dulu ya. Dan ini berarti adalah part terakhir untuk trend 2023. Jadi ya tinggal sekarang kita update aja. Ya, update aja teknikalnya, update saja sentimennya yang bisa kita ikutin. Kalau memang udah ada sinyalnya, jangan lupa untuk di buy ya. Dan ini saya ingatkan sekali lagi ya, nggak usah dikejar-kejar harga. Lu lihat ada setup, lu masuk. Kalau nggak ada setup, lu nggak usah masuk. Pada saat dia naik, ya lu tinggal tunggu dia best lah, tinggal tunggu dia pullback lah, ada swing ke arah low ya, lu baru cari di situ. Jadi jangan kejar, ya. Kalau lu kejar, makanya kenapa selalu diminta untuk dibikin catatan. Bagaimana hasilnya dengan lu mengejar-ngejar? Ya, bagus nggak? Nah, kalau bagus lu lanjutin lah. Tapi kalau nggak bagus, ayo cari yang lain, gitu. Ya, cari yang lebih baik lah. Cari masuk dengan lebih tenang, ngikutin harganya juga lebih tenang. Pada saat dia lari, minimal kita udah di dalamnya. Bukan, aduh dia lari nih, di mana ya gue masuk ya? Gimana cara gue masuk ya? Gitu ya. Oke, ingat loh ya, kalau lu mau tunggu bus, tunggu di halte. Jangan, kayaknya sih udah nggak ada bus zaman dulu lagi ya.
yang tinggal kita lambai dia bisa langsung datang, nggak walaupun nggak di halte. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Ya, jadi tunggulah di halte akan jauh lebih aman pada saat dia lagi ngebut masuk busway, kenceng ya kan. Kita di dalamnya, jadi udah duduk tenang, udah penuh dengan AC ya, masih wangi-wangi gitu. Ya, jadi nggak lari-larian, oke? Ya, thank you semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dianalisa ulang ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless. Oke, saya izin pamit ya. Thank you semua.